Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lancarkan lisan saya, ya qauli al-ayat, sehingga orang mengerti apa yang menjadi ucapan saya. Di sini saya mau memberikan inspirasi untuk motivasi daripada seorang mu'alaf. Saya adalah dulu orang Nasoro, yaitu mu'alaf tahun 2000, akhir dari tahun 2000. Mengapa saya menjadi mu'alaf? Saya menjadi mu'alaf karena saya berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa saya selawat? Karena saya buka usaha salon. Dari salah satu customer saya, yaitu mengajak saya untuk rekreasi ke Jakarta, tetapi dia ndak ngomong kalau mau ke Wali Songo. Akhirnya saya mengikuti ke perjalanan itu ke Jakarta. Ndak taunya pertama yaitu ke Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Pada tahun 97, yaitu 1997, perjalanan saya ke Sunan Ampel. Waktu itu saya sudah muslim, yaitu kawin saya secara kawin Islam, tetapi belum melakukan apa yang diperintahkan untuk menjadi orang yang mukmin, yaitu alias Islam KTP. Tahun 97 itu di Sunan Ampel, saya bertanya kepada Bu Nyai Aisyah Melonggong, Bu Nyai, kalau saya nggak bisa apa yang saya ucapkan, Bu Nyai? Karena saya sudah nggak memiliki agama, yaitu 7 tahun. Saya tidak percaya semua agama waktu itu, kecuali agama Kristen. Kemudian Bu Nyai itu mengatakan, ya sudah, dicatat aja, Sallallahu ala Muhammad, tetapi saya tidak bisa mengucapkannya. Saya baca terus, yaitu dengan mengucap Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Karena kalau orang Nasoro mengucap daripada Allah, yaitu Allah, tidak pernah mengucap Allah, Sallallahu, susah mengucapkannya. Akhirnya dari situlah saya berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan Jakarta, sampai dengan Sunan Wali 9 paling jauh di Cirebon itu, yaitu saya ucapkan terus, tapi hati ini lebih tenang, lebih ayem. Dan selama perjalanan ke Wali Songo sama teman-teman saya itu, kalau waktunya sholat, saya semua itu teman-teman bohongi sama teman yang lain. Alasannya jadi tidak pernah sholat. Waktunya orang sholat, semua berbelanja-belanja. Akhirnya saya ucapkan sepulang dari Wali Songo, perjalanan ke Pasuruan itu, terus saya ucapkan Sallallahu Muhammad. Belum ada yang membimbing saya, yaitu saya ucapkan Sallallahu Muhammad sebanyak-banyaknya. Akhirnya pada tahun 2000 awal, tahun 97, saya ingin menjadi Islam karena mendapat syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidayah itu tidak bisa dimiliki orang kaya maupun orang miskin, hanya kita yang memohon. Kalau kita selalu berselawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, kita akan
mendapatkan keselamatan, rezeki. Karena apa? Karena kita berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung menghadap ke Allah. Lah, apa yang menjadi permintaan daripada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dikabulkan kalau melalui syafaat daripada baginda Rasulullah. Kemudian saya malamnya bermimpi di rumah saya banyak gentong-gentong yang penuh dengan air, tetapi semua ditumpahkan dan diganti menjadi air yang bersih. Kemudian jam 2 malam saya telepon Bu Nyai Aisyah, Bu Nyai, saya mau masuk Islam, saya mau wakaf tanah. Dan disitulah saya kemudian wakaf tanah. Tahun 99 terakhir. Kemudian saya ada rezeki 10 juta, saya daftar haji pada tahun 2001. Pada waktu itu daftar haji tahun itu, berangkat juga tahun itu. Dan waktu itu porsinya hanya 5 juta. Kemudian sesudah itu apa yang menjadi kebiasaan daripada orang Islam, saya coba selawat 7.000 ya Allah. Jadi menjadi orang mukmin semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak semakin miskin, tetapi semakin diangkatnya derajat oleh Allah. Karena di dalam Islam itu banyak doa-doa. Allah itu kaya. Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mudi wa nini bihalalika an haramika wa fini bifadika amasiwa. Itu doa kaya, doa pembuka rezeki. Apa yang menjadi kebiasaan orang Islam? Baca Yasin. Saya coba membaca Yasin 40 kali. Kemudian apa yang menjadi kebiasaan orang Islam? Apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Yaitu sholat malam dilakukan setelah tidur. Kemudian saya baca apa yang menjadi ilmu daripada ilmu Al-Quran ini. Saya mohon sama Allah, ya Allah, kalau Al-Quran ini baik untuk saya, ya Allah, apa yang menjadi Quran, rahasia Quran, berikan kepada saya. Akhirnya saya benar-benar memahami Islam, karena saya gak mau menjadi orang Islam yang hanya KTP, Islam yang sebentar menjadi Islam, sebentar berubah menjadi yang lain. Saya tidak mau. Ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khotimah. Yang saya minta, kalau saya sudah mendapat hidayah dari Allah, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah, saya tidak akan kembali kepada Nasoro sehingga kematian menjemput saya. Apa yang dilakukan orang Islam sholat tahajud? Sholat tahajud yaitu akan diangkat derajatnya oleh Allah, keistimewaannya, yaitu selalu dijauhkan dari segala musibah. Kemudian kelebihannya apa? Kalau orang selalu mengadakan sholat tahajud, maka satu, dilindungi Allah dari segala musibah yang pertama. Kemudian yang kedua, berkat ketaatannya terlihat di wajahnya. Kemudian yang ketiga, kata-katanya mengandung hikmah. Kemudian pada hari kiamat itu mendapatkan buku dari catatan tangan kanan, menyeberang Siratal Mustaqim seperti halilintar, dan keluar dari kuburnya berwajah putih. Itulah orang yang selalu sholat tahajud pada malam hari. Ternyata di dalam Islam itu semua ada hukumnya, ada sifat Allah, semua ada aturan-aturan. Jadi kita itu tanpa berilmu, kita tidak akan tahu. Jadi ilmu yang pertama itu harus kita selalu mencari ilmu. Seperti
kalau ingin seperti Nabi Sulaiman, kita belajar doa-doanya Nabi Sulaiman, seperti khola bismillahirrohmanirrohim, khola Robbi firli wal habli mulkan la yang bakili ahadin min ba'dihi innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah kerajaanmu yang tidak dimiliki siapapun. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi menjadi Islam itu harus banyak berselawat supaya banyak hidayah masuk, supaya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi pada hari kiamat dari Danau Al-Kausar. Itulah. Jadi menjadi Islam yang kafah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa ala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang berpegang teguh kepada syariat-syariatnya. Sesungguhnya agama Islam itu agama perdamaian. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang sangat amat nyata. Jadi kalau kita menjadi Islam yang sedang-sedang, sayang, menjadi Islam kita harus menjadi punya istiqomah setiap hari. Apa yang kita lakukan sudah subuh, apa yang kita lakukan setelah asar, itulah waktu-waktu yang mustajabah. Di mana saya pernah membaca dulu baru-baru Islam, saya baca Waqiah dari 14 kali, itu setengah jam waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Indah waqatul waqiah, pada hari kiamat, laisa lifakan tiada. Pada hari kiamat itu tidak ada orang tidak percaya karena sudah terjadi kiamat. Qafidatur rafi'ah, orang kafir itu hina keadaannya, tapi orang mukmin dimuliakan. Saya kira cukup sekian dari saya, nanti disambung lagi. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.